untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifada wal-ifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah, minggu yang kemarin itu direkam, saya di sini lupa mencet, pas saya nyalain nggak ada suaranya sama sekali. Sayang banget, luput tuh ya. Kita sekarang tentang ujub ya. Halaman berapa Ustaz Jamin? Halaman 76. Baris ke 9 dari bawah. Walaqad sadaqa dulu. Oh, syairnya. Oke. Walaqad sadaqal qailu. Ya. Syairnya. Kagak. Kiai kan diulangin, Kiai. Ah? Kan diulangin dari walaqad dzakara anna. Oh, itu. Baik. Walaqad dzukira ya anil Hasan annahu qala ya. Udah ketemu? Halaman ibu-ibu biar dengar. 76 baris ke 9 dari bawah. Walaqad dzukira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Walaqad dzukira anil Hasan annahu qala. Sungguh telah disebutkan dari Imam Hasan. Ini biasanya Imam Hasan Al-Basri ya. Sesungguhnya beliau berkata, kana rajulun yaqulu. Seseorang berkata ya, wallahi la'abudannallaha ibadatan adhkuru biha. Demi Allah katanya, saya akan beribadah. Ini pakainya la-nya lam taukid, kemudian nunnya nun musyaddadah ya. Artinya benar-benar saya akan benar-benar beribadah kepada Allah, kemudian adzkurha biha, agar kata orang-orang akan mengenang saya tuh. Di sini dia ibadahnya ada muatan riya ya. Wa kana awwala dakhilin fil masjidi wa akhir kharijin minhu. Dan beliau nih orang tadi yang pengen ibadah sama Allah, pengen orang lain mengingatnya, mengenangnya. Dia orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid dan orang yang paling terakhir keluar masjid. La yarahu ahadun hina salati illa qa'iman yusalli wa sha'iman la yuftiru. Katanya, tidak ada seseorang pun yang melihat dia ketika dia lagi sholat illa qa'iman, melainkan kalau dilihat dia lagi sholat aja, berdiri aja, qa'iman yusalli. Atau orang lihat dia lagi puasa aja, la yuftir, kagak berbuka-buka ya. Wa yajlisu ila halaqi dzikr, dan dia duduk di majlis ilmu ya. Falabitha kadza sab'atu ashhurin. Nah, kondisi tadi itu terus begitu tuh. Orang kalau lihat dia lagi sholat aja, puasa aja, hadir di majlis ilmu aja selama 7 bulan. Lama juga ya. 7 bulan ibadahnya bukan karena Allah. Capek banget ya. Fakana la yamurru biqaumin illa qalu.
tidaklah satu kaum melewati mereka illa qalu, melainkan semuanya mengatakan fa'alallahu bihadzal mura'i. Semoga Allah membalas orang yang ibadahnya riya ini. Jadi setiap orang lewatin dia ngomongnya begitu. Ibadah dia mah dia orangnya riya gitu. Wa sana'a, dan Allah perlakukan seperti itu. Faqbala ala nafsihi billaum, kemudian dia mulai itu mencaci dirinya sendiri, dia sadar itu. Wa qala laha, dan dia berkata kepadanya, pada nafsunya, inni arani fi ghairi syai'in, katanya. Maksudnya lihat syarahnya, aku ini melihat diriku tuh kagak bener itu. Aku melihat diri itu kagak bener nih. Masa ibadahnya hanya pengen dilihat orang gitu. Ibadahnya hanya pengen cari riya aja. Li aj'alanna amali kulluhu lillah. Saya pengen mulai hari ini saya pengen menjadikan amalku semuanya karena Allah. Setelah 7 bulan orang ngatain dia itu mah ibadah dia riya terus dia itu. Baru dia sadar, inni arani, sesungguhnya aku melihat diriku fi ghairi syai'. Nah ini agak benar nih. Saya kalau gini terus ibadah kagak dapat apa-apaan nih gitu ya. Kagak ada akan manfaatannya dari Allah gitu. Falam yazid ala amalihi, kemudian falam yazid ala amalihi alladhi kana ya'malu qabla dzalika syai'illa annahu taghayyarat niyyatuhu ilal khair. Falam yazid, atau tidak bertambah atas amalnya yang dia sebelumnya melakukan sesuatu ibadah illa, melainkan annahu taghayyarat niyyatuhu ila khair, bahwa dia mulai berubah niatnya kepada kebaikan. Jadi setelah dia sadar, ini kalau ibadah gini terus nih saya nggak dapat apa-apaan nih, maka dia mengatakan hari ini saya akan menjadikan amal saya lillah karena Allah. Tidak bertambah atas amalnya yang sebelumnya dia melakukan itu, kecuali niatnya berubah kepada kebaikan. Fakana ba'da dzalika, setelah dia niatnya, kan bapak-bapak sama aja, bapak-bapak kesini nih ngaji, bapak-bapak sholat, kan kelihatannya sama ya zahirnya. Yang bedanya apa? Niatnya. Yang beda niat doang. Maka ini namanya aktivitas hati, itu amalnya hati. Hanya Allah saja yang tahu tuh. Hanya Allah yang tahu. Nah, 7 bulan ibadahnya karena orang aja, riya aja, pengen pujian aja. Baru dia sadar, dia mulai ibadahnya pengen karena Allah, dia rubah niatnya untuk kebaikan. Fakana ba'da dzalik, setelah itu, setelah dia merubah niatnya, yamurru bin nasi fayaqulun. Dia lewatin orang, semua orang mengatakan rahimallahu fulanan. Semoga Allah sayang kepada si dia tuh. Al-ana qad aqbala 'alal khair. Sekarang katanya, aku telah menempuh jalan yang baik, jalan yang lurus itu. Tsumma qara al-Hasanu, kemudian Imam Hasan al-Basri membaca sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang amilus shalihat, melakukan amal-amal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Sayaj'alu asalnya ar-rahmanu. Maka Allah yang Maha Penyayang akan menjadikan kepada mereka siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, wudda, ya. Allah kasihkan apa? Rasa kasih sayang, rasa cinta. Qala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minin. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, ya. Wa yuhabbibuhum, dan Allah membuat apa? Saling cinta, ya, kepada mereka. Dan Allah membuat mereka cinta kepada orang-orang mukmin, ya. Artinya saling mencintai. Orang-orang yang ahli ibadah itu Allah buat hatinya saling mencintai. Makanya ada di selalu keterangan dalam kitab Minhajul Qasidin kalau nggak salah, kalau suami istri itu dia sudah satu rumah, satu kamar, satu ranjang, tapi kurang mesra gitu, ya. Katanya fa'lam, ketahuilah bahwa saat itu dia sedang error bersama Allah. Artinya harus perbaiki ibadahnya lagi. Mungkin sholat ya sholat, tapi hatinya kagak hudur itu, nggak total kepada Allah, ya. Tapi kalau ibadahnya betul-betul total karena Allah, ikhlas karena Allah, mencurahkan semua sepenuh hatinya kepada Allah, ya, Allah akan berikan juga semua kasih sayangnya. Ada keterangan man aqbala 'alallahi biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah sepenuh hatinya, maka aqbalallahu lahu birahmatihi, Allah kasih juga semua rasa cintanya. Ya, ketika kita suami istri mungkin ada sering clash, kurang harmonis, kurang indah lah, berarti itu sholat kita masih kurang khusyuk, ya. Salat kita harus diperbaiki. Allah yang kasih itu perubahan hatinya, termarah, tersenang gitu, ya. Ini dia, ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, maka Allah berikan kepada mereka apa? Wud itu rasa sayang menyayangi, cinta mencintai, gitu, ya. Sama bapak gimana sama istrinya? Marah-marah terus apa kagak? Aman. Alhamdulillah aman, ya. Walaqad sadaqal qailu. Yang penting tidak pernah ngebul tuh. Kalau kagak ngebul marah-marah tuh. Cintanya karena materi. Walaqad sadaqal qailu, sungguh benar orang yang mengatakan, ya. Ya mubtaghi alhamda wa thawaba. Wahai orang yang menginginkan, mengharapkan pujian dan pahala, fi amalin tabtaghi muhalan, pada sebuah amal apa aja, ya. Tabtaghi, ya, Anda menginginkan muhalan, sesuatu yang mustahil. Qad khayyaballahu dzariyain, sungguh Allah telah menghina, mencaci orang-orang yang sahibur riya, sahib, orang-orang yang riya dalam beramal. Wa abtala sa'ya wal kalalah, ya. Nah, Allah juga abtala, tidak menerima sa'ya, upayanya dia tuh, ibadahnya, ya. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah.
wal kalala, dan hilanglah segala amal ibadahnya. Man kana yarju liqa'a rabbin, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, akhlasa, katanya, min khaufihi al-fi'ala, ya, maka dia harus akhlasa, mengikhlaskan, ya, daripada kedalaman hatinya itu al-fi'ala, perbuatan-perbuatannya. Al-khuldu wan naru fi yadayhi, ya, sorga itu ya, dan neraka berada di dalam genggaman Allah. Faraihi yu'tika an-nawala, maka orang-orang yang ria, ya, gitu ya, yu'tika, faraihi ay a'maluka, maka Allah akan, faraihinya bukan riya di sini, nggak nyambung. Faraihi a'malik yu'tikan nawala bi fatin nun bi mana. Jadi faraihi yu'tika an-nawala, ini saya rancunya dia roi, nggak apa ya, amal-amalmu katanya, ya, Allah akan memberikan kepadamu an-nawala. An-nawala artinya atau pemberian. Faraihi, maksud gini, faraihi maksudnya kalau kamu ria itu, kalau mau ria, yu'tika, maka Allah akan berikan kepadamu an-nawala, pemberiannya. Artinya dia akan dapat apa yang dia riain, gitu, ya. Wan nasu la yamlikuna syai'an, ya, manusia tidak memiliki sesuatu. Fa kaifa ra'aituhum dhalala, bagaimana kalian melihat mereka dalam keadaan tersesat. Kurang enak ya, kurang dipahamin ya. Dhalala wajhan minka, fa kaifa ra'aitahum bi'am, bagaimana engkau lihat amal-amal mereka tersesat. Wan nasu la yamlikuna syai'an, manusia, ya, tidak memiliki untuk diri mereka sendiri, ini sarannya, li anfusihim min dar wa nafa, artinya manusia tidak memiliki sedikit pun, ya, untuk diri mereka sendiri berupa dar wa nafa, kemudaratan dan kemanfaatan. Artinya, ya, yang bisa kasih mudarat dan manfaat adalah Allah. Fa kaifa ra'aituhum, bagaimana Anda melihat mereka atau melihat amal-amal mereka itu pada tersesat, gitu ya. Pindah sekarang ke ujub. Ammal ujubu falnadhkur fihi usulan. Ini kalau ujub, kita ingat pelajaran yang sebelumnya, ujub ini, ya, dia apa kemarin ujub? Kan berbangga dengan amal, ya. Artinya orang ujub pertama kemarin ada mutaufiq,
Orang kalau beramalnya ada riya, ada ujub, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Kedua, tidak mendapatkan ta'yid, pertolongan dari Allah. Yang ketiga, amal ibadahnya amal habis. Ya, dimakan oleh sifat ujubnya. Nah, itu, ya. Amal ujubu falnadhkur fihi usulan. Adapun sifat ujub ini, mari sama-sama kita sebutkan di dalamnya ada beberapa prinsip, ya, pokok. Ahaduha, yang pertama, anna fi'lal abdi innama sarat lahu qimatun lima waqa'a minallahi mawqi'ar ridai wal qabuli. Nah, ini indahnya nih, saya ulang-ulang baca ini. Uslubnya pendek tapi maknanya panjang banget. Sesungguhnya perbuatan seorang hamba itu innama, hanya saja itu, syarat lahu qimah, ya, hanya saja amal ibadah hamba itu akan punya nilai gitu, ya, qimatun nilai, punya nilai lima waqa minallahi mawqi'al ridha wal qabul. Ketika amal ibadahnya itu mendapatkan ridha Allah dan diterima. Paham Pak? Amal seorang hamba, ya, dia amal itu menjadi bernilai jika amal itu mendapatkan keridhaan Allah dan diterima oleh Allah, gitu, ya. Pemahaman begitu. Wa illa, kalau tidak, ya, artinya kalau amal kita kagak, ya, tidak karena Allah, tidak qabul, ya. Fatara al-ajira ya'malu tulan nahari bidirhamaini. Nah, maka Anda lihat ada seorang yang bekerja sepanjang siang, dia hanya mendapatkan dia hanya dihargai dengan 2 dirham. Wal harisu yasharu tulal laili. Ini analoginya. Dan seorang yang kerjanya jaga malam, ya, dia semalam suntuk tuh, begadang dia tuh, ya, bidaniqain, dia hanya mendapatkan 2 bidaniqain. Nah, kayak itu pecahan daripada dirham, ya, 1/6-nya dirham. Tidakkah Anda lihat seorang yang bekerja sepanjang siang, dia hanya mendapatkan 2 dirham saja, ya, dan orang yang penjaga malam, malam suntuk, dia agak tidur, dia hanya mendapatkan beberapa recehan dirham, 1/6 dirham. Wa kadzalika ashabus sina'at, demikian juga para pelaku berbagai macam sina'at, pabrik-pabrik, industri, wal hirab, kerajinan. Kullu wahidin, semua dari mereka itu ya'malu bil laili wan nahar, dia bekerja siang malam. Fayakunu qimatu dzalika darahim ma'dudah, maka nilainya, ya, itu hanya beberapa dirham saja. Nah, ini kalau orang yang melakukan amal tuh hanya dunia aja, dia hanya dapat sekedar recehan itu doang, ya. Tapi ketika nanti niatnya karena Allah, lihat berubah nanti, ya. Nanti di akhir diceritakan orang kasih hadiah, ya, seikat anggur lah sama raja, karena gede harganya kecil. Tapi ketika raja itu ridho, terima, senang, ya, lah itu jadi mahal, bisa diganti sama raja ribuan dinar. Tapi ketika rajanya kagak terima, nggak suka, itu akan kembali seperti hal biasa, hanya sekuntai, seikat anggur yang kagak ada nilainya. Nah, ya, maka di situ perlunya Pak, luruskan hati agar ibadah kita ikhlas karena Allah, Allah terima. Ini Allah terima tadi itu.
Ya, maka tadi disebutkan sesungguhnya amal seorang hamba ya itu dia bisa menjadi bernilai jika ada keridhaan Allah dan Allah terima. Ya, gede banget amal banyak, kalau Allah kagak ridho, Allah kagak terima, nah, gitu kan. Maka di sini dianalogikan seorang yang bekerja sepanjang siang hanya mendapatkan 2 dinar aja, dan seorang yang penjaga malam dia semalam suntuk kagak tidur, dia hanya mendapatkan 1/6 daripada koin dirham. Wa kadzalika ashabu sina'at, demikian juga orang-orang yang bekerja di industri pabrik-pabrik, wal harafi, kerajinan-kerajinan, ya dia semuanya bekerja siang malam kan. Fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudah, maka nilai ya harganya itu hanya dikasih beberapa dirham saja. Fa in saraftal fi'la ilallahi, ini jika engkau rubah perbuatannya itu ilallahi karena Allah Ta'ala, fasumta lillahi ta'ala, katanya yauman, seperti kamu puasa 1 hari semata-mata karena Allah, katanya fayakunu saumuka dzalikal yaum la qimata lahu idza radiyahu wa taqabbalahu, maka katanya puasamu itu ya dalam 1 hari itu ya tidak memiliki nilai, ya tidak tidak memiliki nilai yang tak ternilai, ya la qimata, artinya tidak memiliki nilai yang tak ternilai. Artinya puasa yang kita lakukan 1 hari itu karena Allah itu nilainya kagak ternilai, mahal. Tapi bapak-bapak ibadah dari Isya sampai subuh kan lama tuh, tapi di situ kagak ada karena Allah, kagak ada artinya apa-apa. Nanti gambarannya 1 napas kita menyebut la ilaha illallah karena Allah itu ribuan la ilaha illallah tapi riya ujub, nggak ada apa-apanya. Nah gitu ya, paham ya maksudnya. Nah ini digambarin begitu. Pain saraftal fi'la ilallah, nah, kalau engkau pindahkan karobah perbuatannya itu karena Allah, fasumta lillahi ta'ala yauman, contohnya kamu 1 hari puasa semata-mata karena Allah, fayakunu saumuka dzalikal yauma la qimata lahu, katanya maka puasa kamu itu yang 1 hari itu memiliki nilai yang tak terhingga, itu banyak. Idza radiyahu wa taqabbalahu, apabila Allah ridho kepadanya dan menerimanya. Kalau dibalik teksnya, apabila Allah ridho kepada dia, Allah terima amal dia, walaupun dia hanya puasa 1 hari, maka nilainya tidak nah itu bahasa di gitu doang terjemah, ya. Boleh sisi ke sini, yang penting pemahamannya nangkep. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, hanya saja ya orang-orang yang sabarlah yang yuwaffa, diberikan pahala ganjarannya, kesempurnaannya, apanya, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa dihisab. Qabil khabari, dan di dalam hadis disebutkan, ya kata Allah, a'dattu li'ibadis saimina, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang berpuasa. Apa yang Allah berikan nih? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah juga terdengar dengan telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah juga terlintas di hatinya manusia. Ya, akan aku siapkan sorga untuk hamba-hambaku yang berpuasa.
ya, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik sedikit pun di hati manusia. Surga kayak apa ya ya. Fahada yaumukal ladzi qimatuhu dirhaman, katanya. Maka puasa yang engkau jalanin itu satu hari itu, ya, qimatuhu dirhaman, itu nilainya hanya sekedar 2 dirham saja, ya, kalau ibadahnya bukan karena Allah. Ma'a ihtimalika, katanya, at-ta'ab al-azim, disertai dengan Anda menanggung rasa berat yang begitu hebatnya. Jadi pemahaman gini, kamu puasa aja satu hari begitu berat, ya, kamu tuh itu hanya dikasih 2 dirham doang, ya, itu kalau ibadahnya karena dunia. Tapi sara lahu kullu hadhil qimah bi ta'khiri ghadain ila asya, ya. Kalau ibadahnya berubah karena Allah, katanya, itu akan menjadi sebuah nilai yang sangat berharga. Padahal cuma apa? Anda menunda makan pagi sampai berbuka. Paham nggak? Kan orang puasa itu, ya, dia menahan lapar dari mulai waktu imsak sampai itu, ya. Nah, kalau Anda tunda aja makan tuh, ya, cuma berganti doang, maka dari bukanya pagi, Anda bukanya malam tuh, ya, nah, itu akan punya nilai di sisi Allah. Walau kumta lailatan lillahi ta'ala wa akhlastaha, seandainya engkau melakukan, ya, mendirikan sholat misalnya, contoh berikutnya, pada satu malam karena Allah, wa akhlastaha, dan Anda ikhlaskan ibadahnya itu karena Allah, kana qiyamuka la qimata lahu fi sarafi wan nafas, maka bangun malamnya kamu itu la qimata, tidak ada nilainya, artinya sangat tinggi nilainya, ya, bagi Allah fi sarafi wan nafas, dalam kemuliaan dan dalam, ya, keagungannya. Jadi punya keibadahnya karena Allah walaupun sedikit, nah, ya, mendapatkan pahala yang besar. Ibadahnya banyak, kalau bukan karena Allah kagak dapat apa-apa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, tidaklah satu jiwa, tidaklah seseorang, ya, ta'lamu, memahami, mengetahui, ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, lahum, bagi mereka, min qurrati ainin, ya, dari buah hati mereka, jazaa'an, sebagai sebuah balasan, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang kalian lakukan. Di sini dikasih syarat, sesuatu yang pahalanya Allah sembunyikan itu mengandung makna yang sangat besar pahalanya, ya. Fahadzal ladzi qimatuhu daniqan atau dirhaman, sesuatu yang nilai lahirnya hanya 2 daniqan tadi, recehan aja, recehan koin dirham atau 2 dirham, sara lahu kullu hadhil qimah wal qadar. Nah, dia akan bisa menjadi bernilai, mempunyai kadar itu kalau ibadahnya karena Allah. Bal law ja'alta lillahi sa'atan tusalli fiha rak'atain khafifatain bal nafsan qulta fihi la ilaha illallah. Bahkan seandainya engkau jadikan tuh sa'atan, bapak-bapak tusalli, bapak-bapak sholat sebentar aja, tapi lillah, karena Allah. Sholat hanya rak'ataini khafifatain, hanya 2 rakaat doang, bangun malam 2 rakaat doang, kan ringan tuh,
Siapa bilang 2 rakaat berat? Ringan kan Pak? Ya, bangunnya berat. Artinya lau ja'alta lillahi sa'at, asalnya lau ja'alta sa'atan tusalli fiha rakaatain lillah, nah, begitu sebenarnya. Seandainya engkau jadikan satu waktu aja, ya, Anda sholat di dalam satu waktu itu dengan 2 rakaat yang ringan, tapi lillah kan Allah. Bal nafsan, bahkan hanya satu tarikan napas. Kulta fihi, yang engkau katakan di dalam tarikan napas itu kalimat la ilaha illallah. Itu katanya saralahu kullu hadhil qimah wal qadar. Nah, ya, yang tadinya hanya sekitar dihargain 2 dirham, ya, recehan koin aja, itu akan menjadi apa? Hal-hal yang bernilai sangat berharga. Ya, walaupun hanya 1 saat aja kita bangun malam 2 rakaat yang ringan dan 1 tarikan napas kita membaca la ilaha illallah, ya, itu mengandung makna yang sangat besar, ya. Jamaah, sedikit sebelum nyambung saya ingin menyebutkan beberapa fadilah zikir la ilaha illallah, ya. Jadi zikir la ilaha illallah ini bagian daripada usul salasa. Usulnya zikir. Zikir itu 3 pokoknya. Pertama istighfar. Ya. Jamaah lihat di seluruh uslub-uslub susunan zikir. Ratibul haddad atos haddad, zikiran dari Imam Hasan al-Banna, teman-teman dari pergerakan, zikir-zikir para sufi, itu pasti ada 3 ini. Ini namanya dasarnya zikir, istighfar. Ya, istighfar ini tidak ada yang komplain. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Apa tuh? Fastaghfiru rabbakum innahu kana madrara. Ya. Nah, istighfar ini dia punya hikmah litathhir, untuk membersihkan dosa-dosa. Istighfar. Ya. Yang kedua, usul zikir selawat. Selawat juga orang baca selawat kagak ada yang tidak ada yang komplain, karena jelas innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya, kita sekali selawat Allah ganti 10 dan seterusnya. Nah, selawat ini hikmahnya ada yang mengatakan litanwir, untuk menyinari hati kita. Ada juga yang mengatakan litat'ir, ya, lil'itar, untuk mewangikan hati kita. Ibaratnya ini tempat kotor, ya, tadi litathhir dibersihin, udah bersih. Kemudian disinari kan jadi benerang, atau dikasih wangi-wangian, enak kan. Baru zikir yang ketiga yang usul adalah kalimat la ilaha illallah, tahlil. Ini lita'amir, untuk menghidupkan, mengembangkan, atau litatwir juga. Itu 3 usul. Adapun yang lain-lainnya itu kreasinya para mursid-mursid, tokoh-tokoh menyusun gitu. Boleh nggak? Boleh, ya. Taib. Nah, ini beberapa saya sebutkan. La ilaha illallah katanya telah datang sebuah berita dari baginda Rasul. Man qala la ilaha illallah katanya, wa maddaha katanya, hadamat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kabair. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dan terus itu akan menghancurkan 4.000 dosa-dosa besar. Hikmahnya tuh. Ya. Kemudian qalu ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau dia kagak punya dosa-dosa besar? Dosa kecil doang. Qala yughfaru li ahlihi wa li jiranihi.
akan diampuni keluarganya dan para tetangga-tetangganya. Nah, jadi jamaah tuh kalau ada dia undang pada tahlilan hadir tuh bagus. Jangan bilang bidah-bidah, jangan. Ya. Ayatnya apa? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara itu. Bukan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman tuh, ya. Kemudian Nabi juga bersabda, katanya, Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah adalah ucapanku. Wa ana huwa man qalaha, ya, dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Ya. Katanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam bentengku. Dan siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, dia akan selamat aman daripada siksaku. Tuh, ya. Hadis berikutnya, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa 'abdi. Melainkan Allah mengatakan sungguh benar tuh hambaku. Anallah, sayalah Allah, alladzi la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selain saya. Ushidukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Aku telah ampuni dia dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Tuh, ya. Kemudian lagi Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha, katanya. Kemudian lagi man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan pertamanya kalimat la ilaha illallah dan kalam terakhirnya kalimat la ilaha illallah wa amila, tuh, ya, alfa sayyiatin, lalu dia melakukan 1000 kesalahan, in asha, katanya, alfa sanatin, seandainya dia hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzanbihin, Allah tidak akan tanya dosanya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin. Nah, ini penting. Jadi ternyata ada juga orang berzikir ujub, ya. La illallah ujub. Bapak-bapak lagi zikir bareng-bareng, Allah kasih tahu, wah, gua doa yang khusyuk nih, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu ya, hati-hati tuh. Jadi dia masuk kemana aja tuh. Min ghairi ujubin, tanpa ujub, tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Ya, itu dibawa oleh burung tuh ke bawah aras. Kemudian yusabbihu, bertasbihlah bersama para malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, dan itu dicatat sebagai pahalanya. Berikutnya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah, sekali aja, ghufirallahu dzunubuhu, ya, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahari, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih banyak sedikit, banyak, ya. Nah, jamaah sudah dengar tuh. Ini kalam bukan dari kalam saya, bukan dari kalam muallif kitab, itu kalamnya Rasulullah. Tinggal diapain? Diamalkan. Setiap jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ya.
Di buku selawat saya ada hiya miftahul jinan, ya. Karir ayyuhal insan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi sunnatullah. Kariruha, ulang-ulangilah, ya, perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lagi ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man amila salihan min dzakarin aw untha, dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga, yurzaquna, senantiasa mendapatkan rezeki itu, anugerah, fiha, di dalam surga, bighairi hisab, tanpa dihisab. Fahada nafasun min anfasika allati la qimata laha inda ahli dunya wala indak. Ini adalah tarikan napas-napas Anda allati yang kagak ada nilainya. Ya. Laha bagi nafs itu. Inda ahli, bagi ahli dunia, wala indak, dan tidak juga bagi Anda. Jadi banyak kita tarikan napas itu hilang, kagak ada nilainya sama sekali. Malah ada hawa nafsu aja, syahwat aja. Ya. Fakam tudi'u, katanya, atau tudayyu amsala dzalika fi la syai'a. Berapa banyak engkau sia-siakan napas-napasmu itu, ya, pada sesuatu yang kagak ada faedahnya sama sekali. Wa kam yamurru 'alaika minaz zamani bila faidah. Berapa banyak waktu berjalan atas dirimu, ya, tapi tidak ada satu amal faedah pun yang Anda dapatkan. Makanya katanya orang yang paling lemah orang yang kagak berzikir. Kenapa? Orang berzikir itu kagak perlu wudu, kagak wajib ngadep kiblat, kagak. Ya, kemana saja bapak-bapak jalan bergerak itu kan bisa lisannya tuh. Naik mobil, dari ke kantor, di mobil ngelamun, ntar lihat orang, ntar udah dia berzikir. Ya, begitu. Wa sara lahu kullu hadza al-qadr azim. Dia akan menjadi, ya, qadr azim, artinya sesuatu yang amat besar jika karena Allah, ya. Imanahu waqa'a mardiyan. Ketika itu terjadi, ya, anak mendapatkan ridha Allah. Fa'azama qadrahu, maka akan tinggilah nilainya, besarlah nilainya. Wa kathrat qimatuhu fadli, dan akan banyaklah, ya, nilainya dengan sebab karunia Allah. Fa haqqalil aqil, sungguh patut bagi orang yang berakal, idzan, kalau begitu, an ayyara haqarata amalihi wa qillata qadrihi min haitsu huwa. Ya, ini sungguh patut sepatutnya bagi orang yang berakal kalau begitu dia melihat haqarah, hinanya amalnya itu, dan sedikit nilainya, wa qillata qadrihi min haitsu huwa. Ya, kalau dia ibadahnya itu hanya karena dirinya saja. Jadi bapak-bapak ini gini, ada tambah nilai. Kalau bapak-bapak bisa melakukan ibadah, bisa hadir di majelis ilmu, bisa sholat, itu jangan min haitsu huwa. Jangan, wah itu karena gua, saya hebat. Bukan, ya, ingat nih. Wa alla yara, jangan melihat itu illa
minnatullahi ta'ala alaihi, kecuali itu adalah anugerah Allah atas dirinya. Paham Pak? Jadi ketika kita mendapatkan amal soleh, bisa melakukan amal soleh, jangan dinisbatkan sama diri kita, ya. Kalau menisbatkan kesempurnaan kepada Allah, ini karena Allah, kebaikan Allah, karunia Allah, begitu. Kebanyakan kita ketika bisa melakukan amal baik merasa hebat, ya, merasa dia yang, padahal kagak ada yang bergerak di muka bumi ini kalau kagak izin Allah, gitu ya. Jadi sepatutnya bagi orang yang alim, yang berakal, yang cerdas, dia melihat hinanya amalnya itu dan sedikit nilainya min haitsu huwa, ya, jika amal itu bersandar kepada dirinya sendiri. Katanya wa alla yara, dan dia tidak melihat illa minnatullahi ta'ala. Jadi harus melihat itu adalah anugerah dari Allah alaihi atasnya. Ini kita bisa ngaji ini juga nih karena rahmat Allah ini. Ya. Padahal tadi berat banget mau jalan ke sini. Allah kasih jalan, itu minnah, ya, anugerah dari Allah. Fima sarrafa min qadari amalihi, ya, terhadap kemuliaan daripada nilai amalnya, wa a'dhama min jazai, dan kebesaran pahalanya. Wa yahdara ala fi'lihi, diingetin lagi, dan waspadalah ala fi'lihi, atas perbuatannya, min ayyaku ala wajhin la yasluhu lillah. Hati-hati juga katanya, kita melakukan satu amal yang kita lakukan tapi kagak pas, itu kagak layak, ya, kepada Allah. Jadi hati-hati, malu kita. Wala yakau minhu mauqir ridha, ya, maka tidak akan mendapatkan ridha. Kalau begitu apa? Fatadhhabu anhul qimatu allati hasalat lahu, maka akan hilanglah, ya, nilai yang tadinya dia hasalat, pernah dapetin tuh, ya. Jadi fatadhhabu anhul qimatu allati hasalat lahu, ya, maka akan hilanglah nilai-nilai yang sebelumnya dia pernah peroleh atau dapetin. Wa ya'udu ila ma kana fil asli min tsaman, maka hak amal itu akan kembali kepada asalnya, ya, minasamil haqir, daripada nilai yang hina, min darahima, dari hanya beberapa dirham saja, au dawaniqa, atau beberapa recehan dirham, wa ahqara wa asana min dzalik. Lebih hinanya lagi katanya, dia hanya sekedar mendapatkan beberapa dinar saja. Ini usulnya pakai isim tabdilnya belakangan, ya. Jadi gini, wa ya'udu ila ma kana fil asli min tsamanil haqiri min darahima aw dawaniqa wa ahqara wa ahsan min dzalik. Ya, amal itu tadi kalau bapak-bapak melakukannya, ya, tidak ada ridhonya, maka nilainya akan hilang, ya. Dan amal itu akan kembali kepada nilai aslinya, ya, katanya, dan lebih hina lagi daripada sekedar hanya mendapatkan beberapa dirham dan recehan-recehannya, ya. Jadi ketika kita melakukannya karena Allah, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Ini sedikit lagi Pak, ya. Habis itu wal aslu minggu depan dah. Jadi satu asalnya. Wa mithaluhu, contohnya, annal unquda minal inab. Unqud itu apa ya? Seikat lah. Seikat, kalau anggur apa kalau ditanya? Sekerenceng. Sesungguhnya sekerenceng anggur, wal idbarata minar rayhan, dan seikat bunga rayhan. Ini tanaman yang punya wangi, ya. Yakunu qimatuhu fi suqi daniqan. Kan sebetulnya di pasar itu nilainya dia murah. Ya, anggur semen
Bukan sarengnya apa? Tapi kalau seranjang banyak apa tuh? Ya, kita kalau suka kita ambil gini kan, bukan kalau seikat banyak, seininya tuh, ya secomotnya, ya secomot juga ada, setanggi gitu, ya, ya setanding lah, ya, sesungguhnya anggur satu tanding gitu ya, dan pohonan raihan itu seikat bunga raihan itu yakunu qimatuhu fisuk, nilainya di suk danian, asal yakunu qimatuhu danian fisuk. Nah, ini gitu ya usulnya. Nilainya di pasar itu nilainya rendah, nggak berharga. Lihat, fa in ahdahu wahidun, tapi jika seseorang menghadiahkan secomot anggur itu atau seikat, ya kalau kayak kita suka belikan bayam satu ikat kan segitu kan murah kan ya. Tapi fa'in ahdahu wahidun, jika seseorang menghadiahkannya ila malikin, kepada seorang raja, ma khisati, dengan kemurahannya itu ya, fawaqa minhu mawqir ridha, tapi ternyata si rajanya ridho, senang ya, apa yahabulahu ala dzalika alfa dinar, rajanya dikasih hadiah sekecil tapi rajanya senang, itu apa, rajanya akan memberikan hadiah kepadanya 1000 dinar. Jadi apa, sesuatu yang kecil ketika yang nerimanya senang, apalagi raja, maka bernilai sama juga bapak-bapak nyebut la ilaha illallah tadi, ikhlas. Nah, sebentar doang tuh. Dorokan malam sebentar doang. Tapi Allah senang ya, kalau kasih ganjaran yang besar. Ini analogi dibuat ya. Jadi apa? Yahubulahu ala dzalika alfa dinar tuh. Ya, bahwa Allah akan memberikan kepadanya, atau raja itu akan memberikan kepadanya 1000 dinar. 5 waqa minhu mawqir ridho. Kenapa? Karena si rajanya ridho, seneng ya. Satu ikat bayam jadi dikasih 1000 dinar. Fasara ma qimatuhu habbata bi alfi dinar. Maka katanya nilainya satu habbah tadi, ya satu ikat tadi itu bernilai 1000 dinar. Kenapa? Karena derajanya senang, ridho. Sebaliknya, fa idza lam yardahu al-maliku, nah, kalau rajanya kagak senang dikasih itu, raddahu ilaihi, ya, dia dikembaliin tuh, ya, atau yang dia enggak terima. Apa yang terjadi? Raja ila qimatihi al-khasisati min habbatin aw danikin. Maka nilai satu ikat bayam tadi itu akan kembali kepada nilai aslinya, kagak bernilai sama sekali. Ya, gitu. Fasara apa? Raja ila qimatihi, dia akan kembali kepada nilainya yang khasisah, yang rendah. Ya, min habbati berupa sebiji, ya, atau danikin beberapa recehan dinar aja. Fakadzalika manahnu fihi, ya, demikian juga kita nih, amal-amal kita begitu, ya. Fatanabbah, maka perhatikanlah, wa absir, dan lihatlah minnatallahi, anugerah Allah, wasun fi'laka amma yasinuhu indallahi azza wajalla, wasun, dan jagalah fi'laka, amal-amalmu, amma, dari sesuatu, yasinuhu, yang menodainya, ya, indallahi azza wajalla, di sisi Allah. Apa yang menodai amal? Nah, kita lagi bicara apa? Riya dan ujub.
Ya. Jangan sampai amal ibadah kita jadi yasinuhu tuh ternodai dengan ujub dan riya. Ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma ij'alna mukhlasan din. Allahumma ij'alna mukhlasan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat. Allahumma ba'id bainana wa baina riya wal ujub. Ya Allah, jauhkanlah dari kami sifat ujub, sifat riya. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu ikhlas dalam beramal. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.